92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali ya kita bersama-sama di program Pelangi Kasih hari Rabu tanggal 3 April 2024 yang juga bertepatan sebagai Hari Hope ya. Hari Hope ini diperingati setiap Rabu pertama di bulan April dan tahun ini bertepatan di tanggal 3 ya, tepat hari ini ya, di mana Hari Hope ini diperingati untuk membangun kesadaran akan perlunya menyelamatkan anak-anak yang sedang melalui bermacam pelecehan, penyakit, ataupun juga pengalaman traumatis ya. Apalagi kemarin kan terjadi ada satu informasi yang menggemparkan dunia ya. Ada seorang ibu yang menelantarkan bayinya. Ibu ini enak-enak liburan 10 hari dengan pacarnya dan anak ini ditinggalkan di rumahnya sendirian selama 10 hari sampai akhirnya meninggal. Nah, ada begitu banyak trauma ataupun hal-hal yang dialami oleh anak-anak. Nah, di Hari Harapan ini kita bangun harapan buat anak-anak yang mengalami trauma, bullying, pelecehan untuk tetap memiliki semangat hidup. Tapi hari ini saya tidak akan membahas mengenai Hari Harapan. Tapi masih ada kaitannya Sobat Maestro ya, yaitu kemarin tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia atau World Autism Awareness Day. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal 2 April, di mana peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia merupakan aksi nyata dalam menghormati dan meningkatkan kepedulian terhadap individu autisme di seluruh dunia, memberikan ruang bagi penyandang autisme untuk memperlihatkan eksistensinya dan lebih memperhatikan hak-haknya. Jadi, kami dedikasikan Pelangi Kasih hari ini bagi Anda penyintas autisme atau juga yang memiliki anggota keluarga autisme. Nggak usah malu ya, karena di dunia, khususnya di Indonesia juga cukup banyak yang mengalami hal seperti ini. Jadi Anda tidak perlu malu. Dari orang-orang yang biasa sampai bintang-bintang terkenal ya. Nanti akan saya hadirkan bagaimana sih mengenali ciri-ciri autisme ya, bedanya autis dengan ADHD, terus juga bagaimana mengenali, terus bagaimana menghadapinya ya. Dan ada beberapa public figure yang juga berbagi pengalamannya dan mereka juga struggle ya, diberikan karunia yang luar biasa dengan putra-putri mereka yang mengidap autis. 92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Pelangi Kasih ya, bersama saya Ari dan kita masih membahas mengenai Hari Kepedulian Autisme Sedunia yang diperingati kemarin setiap tanggal 2 April. Kata autisme dikemukakan pertama kali oleh seorang psikiater bernama Eugene Bleuler pada tahun 1911. Beliau menggunakan istilah itu untuk menggambarkan sekelompok gejala yang dianggap sebagai gejala sederhana schizofrenia, yaitu penarikan diri sosial secara ekstrim. Pada tahun 1944, Dr. Leo Kanner mengemukakan pernyataan bahwa autisme adalah gangguan sosial dan emosional dalam artikelnya yang berjudul Autistic Disturbance of Affective Contact. Kemudian Hans Asperger melalui artikelnya yang berjudul Autism Psikopatologi menggambarkan autisme sebagai gangguan kesulitan anak dalam kemampuan sosial dan komunikasi. Seiring dengan munculnya penyelidikan dan penelitian tersebut, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Peduli Autisme Sedunia pada tanggal 2 April di setiap tahunnya. Dan penetapan tersebut diadopsi pada tanggal 18 Desember 2007, di mana penetapan tanggal ini bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota dalam meningkatkan kesadaran tentang orang-orang dengan gangguan spektrum autisme dan mendukung cara-cara baru untuk meningkatkan inklusi. Sesuai dengan informasi dari situs United Nations, tema Hari Peduli Autisme Sedunia 2024 adalah Moving from Surviving to Thriving, Autistic Individual Share Regional Perspective. Hari Peduli Autisme Sedunia 2024 akan memberikan pemahaman global yang lebih luas tentang kondisi autisme dipandang dari perspektif langsung para penyandang autisme. Nanti ya kita hadirkan bagaimana pengalaman mereka. Tetap di Pelangi Kasih. Sobat Maestro, kecenderungan angka kejadian Autism Spectrum Disorder atau autis semakin meningkat secara global termasuk di Indonesia.
Data Center of Disease Control and Prevention, ini tahun 2018, menyebutkan bahwa prevalensi kejadian penderita autism meningkat dari 1/100 populasi pada tahun 2000 menjadi sebesar 1/59 pada tahun 2014. Autism Spectrum Disorder lebih banyak menyerang anak laki-laki dengan prevalensi 1:37, sedangkan pada anak perempuan 1:150. Merujuk pada data prevalensi tersebut, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14%, diperkirakan memiliki angka penderita autisme sebanyak 4 juta orang. Nah, jadi Anda nggak sendirian Sobat Maestro ya. Jadi ada 4 juta. Ini data sekitar tahun 2020-an ya. Dan diperkirakan setiap tahunnya itu meningkat ada 500 anak ya, ataupun 500 orang penderita baru. Nah, autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder. Terminologi spektrum digunakan karena gejala Autism Spectrum Disorder bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Autism Spectrum Disorder atau autis merupakan gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan adanya gangguan dan kesulitan penderita untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, serta adanya gangguan perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Nanti ada beberapa dokter dan juga psikiater yang akan menjelaskan seperti apa sih autisme sebenarnya, ciri-cirinya seperti apa. Hai semuanya, aku Alexandra dan hari ini aku akan bahas mengenai apa itu autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi cara orang berperilaku, berkomunikasi, hingga bersosialisasi. ASD tidak hanya mencakup autisme loh, ada juga yang namanya Asperger Syndrome, Haller Syndrome, atau Pervasive Developmental Disorder atau PDD-NOS. Kebanyakan individu dengan autisme akan mengalami masalah dalam hubungan sosial mereka, karena biasanya perilaku mereka berulang dan terbatas. Spektrum sendiri mengacu pada tingkat keparahan dan level yang dialami oleh ASD tersebut. Lalu, istilah spektrum pada Autism Spectrum Disorder lebih menjelaskan pada gejala dan tingkat keparahan autisme itu sendiri. Sangatlah penting untuk mengetahui dan mengenali gejala-gejala autisme sedini mungkin, karena autisme merupakan salah satu gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Gejala autisme dapat terlihat pada masa perkembangan anak. Biasanya, mulai muncul gejala sebelum usia 3 tahun. Berikut beberapa gejala yang mungkin ditemukan. Gejala yang pertama adalah gangguan pada perkembangan penggunaan bahasa. Bisa berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi mungkin anak terlihat telat bicara, menyendiri, atau bahkan tidak mau berbicara seperti orang bisu. Padahal, pendengaran mereka normal-normal aja loh. Biasanya orang tua menyadari, kok bayi mereka nggak mau berbicara, nggak mau mengucapkan 1 atau 2 kata, bahkan ada juga yang nggak mau kontak mata. Nah, berikut adalah tanda-tanda yang biasanya muncul. Pertama, tidak merespon Anda ketika Anda memanggil namanya, walaupun sebenarnya dia mendengar namanya. Kedua, menolak sentuhan. Mereka nggak suka dipeluk, dipegang, ataupun seperti disisirin. Dan seringkali mereka lebih suka untuk menyendiri daripada bermain dengan teman-teman seusianya. Ketiga, mereka jarang melakukan kontak mata. Bahkan tidak ada ekspresi sama sekali di wajahnya. Keempat, tidak berbicara atau sulit untuk membangun kata-kata. Seringkali malah ada kemunduran, yang dulunya sudah bisa berbicara atau berbicara beberapa kata, tiba-tiba menghilang. Terakhir, tidak dapat memulai pembicaraan ataupun bertahan dalam satu topik. Selain itu, juga masih ada gejala-gejala lainnya. Gejala kedua dari ASD adalah adanya perilaku, minat dan pola pikir yang terbatas dan berulang. Biasanya, seseorang dengan ASD akan merasa kesal atau terganggu bila rutinitas mereka berubah atau diganggu. Berikut tanda-tandanya. Pertama adalah adanya gerakan yang berulang-ulang, seperti tepuk tangan terus-menerus, bergoyang-goyang di posisi yang sama, ataupun berputar-putar. Kedua, adanya perilaku yang bisa menyakiti diri sendiri, seperti menggigit diri sendiri, membetur-beturkan kepala, ataupun memukul-mukul tubuhnya sendiri. Ketiga,
Mereka kagum dengan detail sebuah objek, misalnya seperti roda yang berputar-putar terus. Mereka akan memperhatikan itu terus, walaupun mereka nggak mengerti tujuan dan kegunaan benda itu apa. Ketiga, biasanya anak-anak dengan ASD mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Ada beberapa yang memiliki IQ di bawah normal atau cenderung rendah. Tapi tidak jarang juga mereka memiliki IQ yang normal bahkan lebih tinggi daripada anak-anak seusianya. Mereka cenderung belajar lebih cepat dari anak-anak seusianya, walaupun keterbatasan komunikasi dan juga sulit untuk mengaplikasikan wawasannya pada kehidupan nyata. Beberapa orang tua dengan anak yang mengidap autisme juga menyadari bahwa anak-anak mereka cenderung menyendiri, gak mau bermain sama teman-temannya, hingga menghindari kontak mata. Masih banyak pro dan kontra yang menjelaskan apa sih penyebab autisme itu sendiri. Ada yang bilang faktor genetik, ada juga yang bilang faktor lingkungan. Padahal sampai sekarang belum dapat ditentukan pasti apa penyebab autisme itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa autisme itu bersifat genetis, yaitu diturunkan dari keluarganya. Sampai sekarang masih dilakukan penelitian untuk mencari gen apa sih yang menyebabkan autisme itu. Ada juga yang berpendapat bahwa ada hubungan antara terpicunya autisme dengan pemberian vaksin. Walaupun sampai sekarang belum ada studi yang reliable untuk menjelaskan hal ini. ASD memang merupakan salah satu gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Tapi banyak terapi-terapi khusus yang bertujuan untuk mendukung perkembangan mereka. Salah satu terapinya adalah terapi komunikasi untuk memperbaiki pola komunikasi mereka, terapi social skill atau keterampilan sosial untuk mendukung perkembangan sosial mereka, hingga terapi perilaku untuk mengurangi perilaku-perilaku yang seringkali mereka lakukan secara repetitif. Dan untuk mendukung akademik mereka, biasanya akan dilakukan terapi remedial dan terapi okupasi, supaya mereka bisa belajar di sekolah dengan optimal. Kemudian, ada juga yang namanya terapi keluarga. Terapi keluarga diberikan kepada keluarga yang memiliki anak dengan gangguan autisme tadi. Tujuannya adalah untuk mencari tahu dan mengajarkan bagaimana sih cara untuk menangani anak-anak dengan gejala autisme. Pemberian obat-obatan pun seringkali diperlukan walaupun bukan bersifat untuk menyembuhkan. Pemberian obat-obatan lebih digunakan untuk menurunkan gejala yang dialami anak dengan ASD tadi, seperti menurunkan tingkat kemarahan, menurunkan gejala-gejala berulang, ataupun yang lainnya. Lalu, terapi psikologi lainnya pun bisa diberikan kepada orang-orang dengan ASD yang mengalami gangguan psikologis lainnya. Untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan ASD, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana. Kedua, jangan lupa untuk menyebut nama mereka ketika mengajak mereka berbicara. Ketiga, gunakan bahasa tubuh untuk memperjelas maksud kamu. Keempat adalah berbicara dengan pelan dan jelas. Kelima, berilah waktu bagi mereka untuk mencerna dan mengerti kata-kata yang kamu ucapkan. Terakhir, usahakan jangan berbicara dengan mereka di tempat yang berisik, karena hal ini akan menyulitkan mereka untuk fokus pada apa yang Anda bicarakan. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai autisme. Lo tahu nggak sih, ternyata tanda-tanda autis sudah mulai bisa terdeteksi dari sejak bayi loh. Kira-kira gejala awalnya apa aja ya dok tanda autis itu? Jadi, autisme atau autis adalah gangguan perkembangan kompleks pada fungsi otak dan juga saraf anak. Biasanya gejala autis memang lebih jelas untuk terlihat di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Meskipun sebenarnya tanda awal gejala autis ini sudah mulai bisa terlihat loh dari sejak bayi. Jadi autisme ini merupakan gangguan perilaku pada anak yang mencakup dari bagaimana cara anak untuk bersosialisasi, berinteraksi, berbicara, berbahasa, dan juga berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Beberapa gejala awal yang POLS bisa waspadai ketika muncul pada bayi. Yang pertama, bayi akan mengalami masalah pada kontak mata. Meskipun sebenarnya pada bayi yang baru lahir mungkin memang agak sulit ya untuk memfokuskan pandangan atau mengikuti gerak suatu objek atau benda. Karena jarak pandang bayi dengan lawan bicaranya pun biasanya masih cukup dekat, yaitu sekitar kurang lebih 25 cm. Baru setelah bayi menginjak usia 4 bulan, biasanya sudah mulai bisa untuk memfokuskan pandangan pada suatu objek atau benda, kemudian mengikuti pergerakan suatu objek atau benda.
Nah, POLS perlu waspadai kalau ternyata bayi sudah lewat dan melewati usia 4 bulan, ternyata bayi belum bisa melakukan kemampuan ini. Perlu diwaspadai bahwa ini bisa jadi merupakan tanda awal dari gejala autis. Yang kedua yaitu bayi tidak merespon ketika namanya dipanggil. Meskipun memang ya bayi pada awalnya agak sulit ya untuk merespon ketika kita panggil namanya, atau misalnya ketika kita mengeluarkan suara-suara tertentu untuk bayi menoleh atau menengok. Tetapi menurut penelitian, ketika bayi sudah menginjak usia 7 bulan, bayi seharusnya sudah bisa merespon atau menoleh ketika misalnya kita memanggil namanya. Atau misalnya ketika ada suara-suara tertentu yang menarik bagi bayi, seharusnya dia sudah bisa menengok ke arah datangnya suara. Kemudian di usia 7 bulan ini juga sebaiknya bayi memang harus bisa untuk menoleh atau menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. POLS perlu waspadai kalau ternyata bayi sudah lewat dari usia 7 bulan, tetapi ternyata bayi tidak merespon ketika misalnya ada suara tertentu atau ketika dipanggil namanya oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu bayi tidak berceloteh seperti bayi yang lainnya. Menurut penelitian, ketika bayi sudah menginjak usia 2 bulan, seharusnya bayi sudah bisa berceloteh atau mengeluarkan suara-suara tertentu yang tidak ada artinya. Nah, POLS perlu waspadai kalau ternyata sudah lewat dari usia 2 bulan, ternyata bayi cenderung diam, tidak berespon, atau tidak mengeluarkan suara-suara tertentu, bisa jadi ini merupakan tanda awal dari gejala autis ya POLS. Yang keempat yaitu koordinasi antara mata dengan anggota gerak seperti tangan dan juga kaki kurang baik bagi bayi yang memiliki gejala autis. Karena kemampuan tubuh bagi bayi yang bisa dilakukan yaitu biasanya adalah bisa melakukan koordinasi antara mata dan juga anggota geraknya ini cukup baik. Jadi misalnya ketika bayi bisa menjulurkan tangan untuk kemudian meminta dipeluk atau bisa mengambil benda yang ada di depannya. Tetapi kalau misalnya ternyata bayi cenderung kurang responsif atau misalnya dia tidak merespon ketika misalnya ada orang lain yang melambaikan tangan atau mengucapkan selamat tinggal, bayi ini ternyata diam saja. Nah, ini bisa jadi merupakan tanda awal dari gejala autis ya POLS. Yang terakhir yaitu gejala-gejala lainnya yang bisa menyertai, seperti misalnya pada saat kita memberikan beberapa pertanyaan, ternyata anak ini cenderung mengulang pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ini juga bisa jadi merupakan tanda dari gejala autis. Kemudian yang lainnya misalnya bayi cenderung melakukan perilaku yang berulang-ulang, seperti misalnya cenderung bertepuk tangan, kemudian misalnya cenderung mengayunkan tangan, atau misalnya cenderung memainkan jari tanpa mengenal situasi. Jadi pekerjaan atau perilaku tersebut terus-menerus ia lakukan. Yang terakhir yaitu bayi atau anak ini cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Misalnya ketika sedang disuapi makanan, atau misalnya ketika lawan bicara atau orang tua mengajak tersenyum, ternyata bayi ini tidak tersenyum balik. Nah, gimana cara taunya sih dok kalau ternyata anak atau bayi ini beneran mengidap autis? Nah, kalau misalnya dengan gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, POLS bisa konsultasikan tentunya lebih lanjut kepada dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Nanti mungkin POLS anaknya akan dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan untuk mendiagnosis atau menyingkirkan gejala-gejala autis atau gejala-gejala lain yang serupa. Kalau ternyata sudah tegak ini bahwa anaknya mengalami kondisi autis, tentunya harus dilakukan penanganan segera dan penata laksanaan lebih lanjut sesuai dengan tingkat keparahan dari gejala autis tadi. Hari ini kita mau cerita tentang Sigra Umar Narada atau Sun atau Sun Matahari yang didiagnosa Autism Spectrum Disorder. Level ringan ya. Level ringan ya. Jadi gimana ceritanya awalnya? Jadi sebenarnya dari awal itu kami udah tahu kalau Sigra itu emang terlambat bicara. Ya, speech delay, Speech kita delay menganggapnya speech delay ya. Dari bayi lah ya, dari bayi. Tapi untuk yang semacam tengkurap, duduk, berdiri, jalan tuh dia tepat waktu deh, tepat sesuai dengan perkembangan lah ya. Akan ada tuh setiap anak bayi kan punya tabel perkembangan. Nah, Dia sesuai. Dan bicaranya terlambat. Tapi kami pada saat itu tenang karena kakak-kakaknya semua juga telat bicara dan baru bicara setelah 2,5 tahun. Salva, Sultan, Saga. Ya. Semuanya telat lah. Jadi saya pikir ya udah mungkin sama kayak kakak-kakaknya ya.
bener-bener nggak ada kepikiran. Tapi begitu udah mulai 2,5 nih, udah mau hampir 2,5, kok dia kayaknya Enggak, dia tuh soalnya suka nggak fokus. suka nggak fokus. Nggak Kok ini tuh fokus. makin udah mau 2,5 tuh dia nggak fokus, sama suka marah ya, Tantrum. dia suka Ngamuk tantrum. ya. Ngamuk. Suka ngamuk gitu. Tadinya kita nggak tahu, kita cuma taunya apa ya? Ya kita bener-bener nggak tahu sih, paling cuma mikirnya dulu sugar rush gitu ya. Mungkin kebanyakan makan gula gitu. Pokoknya intinya setelah 2,5 tahun, karena dia bener-bener belum bicara dan tidak ada tanda-tanda bicara gitu, akhirnya aku bawa dia ke dokter tumbuh kembang yang ada di dekat rumah. Di situ aku bawa ke dokter tumbuh kembang di Cibubur, dan pada saat itu aku inget banget, aku ceritalah si Sigra begini. Kenapa dia dok gitu? Intinya dokternya hanya bilang pada saat itu adalah Sigra speech delay dan kurang fokus, udah itu aja. Dan disarankan untuk terapi ada tempat terapi di Cibubur juga. Kita terapi lah dia mulai 2,5 tahun gitu. Diterapi terus. Ya lumayan lah, dia maksudnya ada perkembangan, dia mau. Tapi gitu, masih kadang-kadang tantrum ya. Sering tantrum sih, kita nggak kepikiran, kita masih nggak tahu ya ini anak tantrum aja gimana. Iya, gimana gitu, ngomel, ngamuk gitu. Bahkan di mall dia bisa ngamuk, aduh, sampai dia, keringat bahkan dingin. dia kalau kejedot gitu ya, dia Nggak biasa ngerasa aja, sakit. dia nggak ngerasa sakit Nggak gitu, ngerasa biasa sakit. aja. Dan dia kadang suka loncat-loncat sendiri, suka kayak menjatuhkan diri gitu, sampai kayak Itu biasa aja. Pokoknya kami mengikuti jalan terapi itu selama kurang lebih hampir setahun gitu. Setelah setahun saya tetap merasa ini kok begini terus gitu ya, maksudnya nggak ada sesuatu perkembangan. Kita bawa ke mall dia bisa marah-marah ya, marah-marah. Ya orang kalau ngelihat nanti dipikirkan kami nih anak habis diapain, padahal ternyata dia kayaknya pengen sesuatu, tidak bisa bicara, dia tidak bisa mengungkapkan. tidak bisa mengungkapkan, kami nggak ngerti, terus dia marah, nangis gitu ya. Iya, Nangisnya nangisnya gitu ya. jerit-jeritan sampai kita nggak enak orang ngeliatin gitu, dan kadang-kadang orang ngeliat ini kayak aneh gitu. Iya, akhirnya aku mencoba untuk cari alternatif lain. Aku bawa ke dokter tumbuh kembang yang lain. Jadi setelah 1 tahun dokter tumbuh kembang dan tempat terapi di Cibubur, aku bawa dia ke tempat lain. Pela 9 ya? Di Pela 9, aku bawa dia ke Pela 9. Kalau di Pela 9 aku ketemu sama ada psikolog, dokter anak, dan psikiater. Lengkap. Dan akhirnya baru disitulah pertama kali aku mendengar bahwa Sigra itu didiagnosa autis spectrum disorder. Autism spectrum disorder level 1. Itu level paling ringan ya. Di situ baru, ini bener nih ASD. Karena udah setahun, bahkan ke dokter pun dibilang nggak pernah aku mendengar kata-kata autis, bahkan terapis tahun pun aku tidak pernah mendengar terapisnya bilang kata-kata autis. Jadi emang aku pikir selama ini dia hanya speech delay biasa gitu. Jadi pada saat didiagnosa gitu kaget. Dan bahkan babysitternya aja nggak terima, bahkan nangis. babysitternya Sigra nangis gitu. Sama yang terjadi sama saya sih, maksudnya kan dibilang autis dia nggak terima, nangis, dia sedih. Istri saya langsung telepon gitu. Saya lagi di luar kota, air mata meleleh gitu. Terus kami berpikir bahwa ya udahlah, harus menerima. saya akan menerima. Kami menerima bahwa anak kami Kami ASD. menerima bahwa Sigra itu ASD, dan maksudnya dia istimewa sampai Dia akhirnya. istimewa. Maksudnya menerimanya bisa dengan tersenyum. Oh oke, kita harus tangani dia. Yang jelas sih yang menyenangkan adalah terapi yang dilakukan membuat Sigra lebih baik sampai hari ini. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya memberikan terapi wicara, terapi okupasi, dan juga terapi perilaku buat anak saya. Dan walaupun awalnya itu beratnya nggak cuma dari segi dana dan juga dari segi keteguhan. Makanya saya, kalau teman-teman tahu saya sangat rajin bekerja, ya salah satunya adalah untuk kekeh memberikan terapi-terapi itu. Karena terus terang suami saya waktu itu nggak support. Dia merasa anak kita nggak ada masalah. Ya saya kekeh aja dengan insting ibu-ibu, saya kasih aja semua terapi itu dengan segala pengorbanannya. Sekarang semua pay off, jadi semua ternyata ada hasilnya. Kita tuh sebagai istri tuh kayak emang tantangannya ya itu, mengajak suami-suami untuk ayo dong mas, kamu kan kalau misalnya lebih sering sama anak-anak juga jadi lebih happy, lebih deket sama bapaknya. Dan itu kan
nanti untuk gedenya nanti pada saat dia udah remaja dia juga kita ajak ngobrol apa aja mungkin lebih mau nurut gitu loh. Nanti di zaman-zamannya dia akan ngelawan, mungkin anak-anak seumur dia ngelawan orang tuanya, mungkin dia kalau kita ajak ngomong akan lebih nurut dan patuh karena dia memang deket sama bapak ibunya, terutama bapaknya ya. Momen yang saya tunggu adalah sekarang saya bisa curhat-curhatan sama anak saya yang cowok. Kalau saya sedih, dia bisa ikut sedih, dia bisa empati. Di rumah dia bisa berduaan sama adiknya, dia bisa bersekongkol berdua, licik, ngerjain bapak ibunya. Jadi dia kemauan untuk bermain bersama anak lain, yaitu adiknya sendiri, itu benar-benar udah bonding banget. Hai, nama aku Alindi, aku ibu dari 2 anak. Anak pertamaku memiliki autisme. Jadi pertama aku tahu Tara itu memiliki autisme itu sebenarnya umur 2,5 tahun. Tapi sebelum 2,5 tahun sebenarnya aku pun udah curiga nih. Karena kan kalau yang aku baca-baca 1 tahun itu anak sudah harus bisa babbling, sudah harus bisa mengucapkan satu kata yang berarti kayak gitu kan. Nah, Tara waktu 1 tahun itu belum. Tapi biasa lah ya kalau misalnya keluarga deket kan bilang udahlah kalau anak laki-laki itu pasti telat bicara gitu kan, pasti jalan duluan bicara ya nanti. Jadi kamu tenang aja, nggak usah khawatir dulu. Sampai akhirnya kita memutuskan ya udah oke, bawa ke dokter tumbuh kembang. Ada satu dokter yang emang rekomendasi dari teman juga. Aku bawa Tara ke situ. Dia ngeliat Tara hanya 30 detik. Dia bilang anak ibu autis. Terus apa dok langkah selanjutnya gitu kan? Ya harus terapi sedini mungkin, intervensi dini, namanya behavior terapi itu harus seminggu itu 5 kali, 1 hari harus 7 jam, 4 jam di rumah, 3 jam di tempat terapi. Pada saat bilang Tara itu autis, yang pasti shock pertama, shock, kaget lah ya mas suaminya, yang benar gitu kan. Yang kedua sedih. Yang ketiga yang aku selalu bilang ke suami kayak aku merasa bersalah deh. Apa aku yang salah ya gitu, maksudnya aku salah di mana nih? Aku waktu hamil aku makan apa ya? Aku gara-gara kecapean di kerja? Aku sampai kayak gitu kayak a lot of questions yang aku tuh udah ngebatin ke diri aku sendiri kayak aku salah ya sebagai ibu selama ini ya, selama 2,5 tahun ini aku tuh kenapa ya? Awal-awal sebenarnya kita berdua memang ada fase nangis ya, pastilah. Itu wajar lah ya gitu, fase grieving lah gitu. Jadi pertama nangis, terus ada denial-nya juga sedikit. Jadi fase denial, fase sedihnya memang ada, cuman itu bisa bilang pendek lah ya, paling nggak sampai seminggu gitu, karena kita harus gerak cepat. Makanya abis itu kita udah nggak ada deh sedih-sedih lagi, kayak udah langsung cari tempat terapi, langsung cari ngatur jadwal. Tapi untungnya kan abis itu aku cuman kayak 2 months notice, abis itu aku resign. Ini sih yang bikin aku sedih ya, karena kan tadi aku cerita bahwa dari pertama kali Tara didiagnosa autis pun, aku sendiri sebagai ibu tuh nggak usah dibilangin deh, aku pasti udah merasa bersalah kayak gitu loh. Aku salah apa waktu hamil nih? Apa aku salah makan? Nah, dari orang tua dan being orang tua gitu ya, kamu mau waktu hamil makan apa sih ya? Gara-gara banyak makan seafood ya? Apa kamu tuh kecapean? Kamu tuh nggak jaga makan kali waktu itu, yang gitu-gitu keluar lagi. Dan itu waktu itu jujur aku waktu itu nangis sama suami gitu kayak kenapa sih aku harus digituin gitu. Maksudnya kita tuh udah sedih ya. Intinya kayak nyalahin ibunya, karena kan memang kan sebenarnya ibu yang mengandung ya, mungkin mereka mikirnya pasti ada ini tuh, ada faktor dari kamu salah makan segala macam kayak gitu. Ibaratnya kayak ya memang dapet anak autis saja gitu, nggak emang dipilih untuk menjadi orang tua anak autis. Jadi bukan karena makanan, bukan karena apa gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi sih ujung-ujungnya sebenarnya mereka pasti accept gitu dan membantu sih ujung-ujungnya mensupport aku. Aku sih bilangnya bukan mengorbankan, it's all about your pilihan hidup lah gitu ya. Maksudnya ini memang hidup yang mesti aku jalani. Jadi tadi aku bilang aku langsung memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Itu menurut aku pilihan, bukan sesuatu yang dikorbankan. Dan menurutku pilihan itu adalah yang harus aku pilih sebagai seorang ibu yang memang melahirkan anak itu ke dunia. Tapi aku nggak menyesal memilih pilihan ini gitu, karena memang perkembangannya terlihat banget pada saat aku berfokus untuk mendampingi Tara terapi kayak gitu. Dan sekarang memang progresnya itu perkembangannya cukup baik ya gitu. Dari awal dia tuh baru bisa ngomong 3,5 tahun. Tara sekarang 8 tahun dan sekarang sudah
SD ya, udah SD, memang masih di sekolah inklusi. Cuman untuk komunikasi sudah sangat lancar, sudah sangat bawel dan sudah bisa ngelawan mamahnya gitu ya. Sekarang sih yang masih menjadi PR buat aku itu tentang dia meregulasi emosinya gitu. Istilahnya sekarang dia umur 8 tahun, tapi secara emosi dia tuh telat 2 tahun lah. Jadi dia setara dengan anak 6 tahun atau mungkin 5 tahun. Aku cuma bilang ke Tara bahwa yang Mama mau Tara cuma bisa mandiri, Tara bisa melakukan apa yang Tara seneng. Mama akan selalu support Tara, Mama selalu menerima Tara apa adanya. Mama selalu bangga sama Tara. Untuk diriku sendiri sih kayaknya aku bilang kayak yuk bisa yuk gitu. Selalu semangat. Ya, maksudnya kayak I know it's so hard gitu. Bahkan ada kalanya aku nangis sendirian di kamar mandi, which menurutku itu healing juga buat aku gitu. Kayak aku harus bisa, makanya juga aku harus sehat lahir batin dan mental gitu. Misalnya once aku ngerasa aku udah nggak kuat, aku akan pasti cari bantuan gitu. Maksudnya nobody's perfect. Maksudnya kayak aku selalu bilang ke diriku, nggak ada ibu yang sempurna kok gitu, ya kan? Ya aku beruntung lah punya partner dalam hidup yang memang satu tim solid. Ekspektasi itu boleh, cuman untuk anak-anak special needs ini, yang aku belajar sama Wiku ya, sama suami, kayak ekspektasi itu nggak usah ada deh. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik buat dia, kita accept aja progresnya kayak gimana gitu. Jadi it's all about acceptance kalau buat anak-anak special needs gitu, karena once kita once kita menurunkan ekspektasi atau bahkan kita ya udah kita nggak usah ada ekspektasi, kita kasih aja yang terbaik, small progress itu benar-benar kayak apa ya, kayak menang gitu. Sobat Maestro, Dr. Maria Endang Sumiwi selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat menyampaikan bahwa WHO memprediksi 1 dari 150 anak di dunia menderita gangguan spektrum autisme. Sedangkan jumlah penderita gangguan spektrum autisme di Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan 500 orang setiap tahunnya. Untuk periode tahun 2020 hingga 2021 dilaporkan sebanyak hampir 6.000 kasus gangguan perkembangan pada anak, termasuk gangguan spektrum autisme yang mendapatkan layanan di puskesmas. Oleh karena itu, momen peringatan tahun ini adalah momen yang tepat ya untuk mendukung kesetaraan dan memberikan perhatian terhadap orang dengan gangguan spektrum autisme agar mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa peringatan autisme ini sangat penting agar kita semuanya dapat memperhatikan anak-anak dengan gangguan spektrum autisme memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya agar dapat terus menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan fasilitas layanan kesehatan primer posisinya juga sangat penting karena dapat berperan lebih awal untuk mendeteksi anak dengan gangguan spektrum autisme tersebut sejak dini sehingga dapat mencegah gangguan semakin parah untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia secara umum. Nah Sobat Maestro, semoga informasi yang kami hadirkan di Pelangi Kasih ya spesial memperingati Hari Kepedulian Autisme Internasional yang diperingati setiap tanggal 2 April bisa memberikan harapan juga ya bagi orang tua, bagi keluarga yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan anak-anak yang luar biasa ini, begitu ya. Tentunya tetap semangat, kami juga terus dukung dalam doa kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan buat Anda untuk mendidik dan membesarkan anak-anak hebat ini. Dari Gerah Maestro Jalan Kecaping 12 Bandung, saya Ari mohon pamit. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Pendidikan kesetaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal, di mana program ini juga membantu siswa homeschooling agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru? Simak pembahasannya bersama komunitas homeschooling pewaris bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, hari
hari Kamis pukul 11 dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.